Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Prodrug Pirofosfat dan Bifosfonat menyamarkan oksanion fosfor. Yang beranggotakan yaitu ada saya sendiri yaitu Raihan Syahputra, kemudian ada Ica Wulandari, Siti Nur Fajriah, Putri Anissa, dan Faiko Suraya. Pirofosfat memiliki fungsi penting dalam sistem kehidupan, dan dengan demikian molekul yang mengandung pirofosfat dan analog bifosfonatnya yang lebih stabil memiliki potensi untuk digunakan sebagai obat untuk mengobati banyak penyakit termasuk kanker dan infeksi virus. Strategi prodrug dapat digunakan baik untuk meningkatkan bioavailabilitas dan serapan sel dari molekul bermuatan dan untuk memberikan resistensi terhadap degradasi dalam sirkulasi sistemik. Prodrug adalah turunan dari senyawa bioaktif yang dapat diubah menjadi senyawa induk dalam sistem kehidupan melalui reaksi kimia atau katalis enzim. Prodrug pirofosfat. Prodrug pirofosfat hampir secara eksklusif digunakan dalam konteks analog nukleosida. Analog nukleosida itu sendiri adalah prodrug karena mereka menjalani fosforilasi bertahap yang dikatalisis oleh kinase intraseluler untuk akhirnya menghasilkan nukleosida trifosfat atau NTP. 17 metabolit ini dapat menghambat aksi polimerase asam nukleat sehingga menimbulkan aktivitas anti kanker dan antivirus dari golongan senyawa ini. Seringkali fosforilasi pertama untuk menghasilkan nukleosida monofosfat NMP membatasi laju. Dalam hal ini, prodrug NMP mungkin memiliki aktivitas yang lebih baik daripada nukleosida induk. Pertama ada asil promoitis. Upaya pertama untuk menghasilkan prodrug NDP dilaporkan oleh Huyuhdin dan rekan kerja pada tahun 1995. Kelompok ini mencatat bahwa ikatan anhidrida karboksilat fosfor dalam asetil fosfat lebih mudah dihidrolisis daripada ikatan pirofosfat dalam ATP. Oleh karena itu, mereka beralasan bahwa dalam hasil pirofosfat, hidrolisis harus terjadi secara selektif pada gugus karboksil, membiarkan ikatan anhidrida fosfat tetap utuh. Mereka juga berhipotesis bahwa mereka akan dapat memodulasi sifat fisikokimia prodrug dengan memvariasikan gugus asil turunan asam lemak yang melekat pada terminal fosfat. Studi hidrolisis prodrug dilakukan dalam penyangga pH 7 trietilamonium asetat atau TAA dan di media kultur sel Roswell Dark Memorial Institute atau RPMI. Di kedua media, anhidrida dihidrolisis dengan bersih ke NDP yang diinginkan. Namun, waktu paruh mereka dalam media RPMI jauh lebih pendek karena konsentrasi nukleofil yang lebih tinggi seperti asam amino, protein, dan garam anorganik. Dengan demikian, ketika diuji secara in vitro, tidak ada perbedaan antara aktivitas antiretroviral, prodrug, dan nukleosida induknya. Ini menunjukkan bahwa prodrug tidak dapat meningkatkan laju penyerapan sel dan sebaliknya, prodrug pirofosfat dengan kemampuan menembus sel yang lebih baik berpotensi diproduksi dengan melindungi 2 atau 3 atom oksigen anionik dengan gugus asil. Salisil alkohol kromat. Karena keuntungan dari prodrug dari spesies terfosforilasi yang lebih tinggi, sistem yang mana diterapkan untuk NDP dengan mendestrifikasi beta fosfor dengan program alkohol salisil dengan penggunaan hanya satu promosi untuk menutupi 2 muatan negatif. Strategi ini dapat digunakan untuk membatasi berat molekul prodrug. Sikosal NEP diproteksi oleh hidrolisis kimiawi. Langkah pengaktifan awal melibatkan serangan nukleofilik pada atom fosfor, tetapi menyebabkan hampir seluruhnya hidrolisis ikatan fosfat anhidrida. Oleh karena itu, untuk menghasilkan prodrug NDP adalah dengan menggunakan promosi yang dapat dihilangkan tanpa serangan nukleofilik apapun pada gugus fosforil.
Selanjutnya, asetal promotis. Esterifikasi dengan gugus asiloksibenzil adalah strategi produk lain yang telah digunakan dalam kasus NFP. Gugus ini dapat dihilangkan dalam media biologis dengan proses yang dipicu secara enzimatik. Jenis unmasking ini sering dianggap lebih bermanfaat daripada aktivasi yang hanya mengandalkan hidrolisis kimia, karena senyawa bioaktif hanya akan dilepaskan di lingkungan yang mengandung enzim pengaktif. Sirkulasi atau telah menembus jenis sel tertentu atau kompartemen intraseluler. Hal ini dapat menyebabkan konsentrasi obat yang tinggi di lokasi yang diinginkan. Karena setelah obat yang sangat polar telah dibuka kedoknya, ia tidak akan lagi dapat berdifusi secara bebas melintasi membran. Selain itu, penargetan yang lebih baik ke lokasi tertentu dapat membuat efek samping lebih kecil kemungkinannya. Seringkali produk dirancang untuk diaktifkan oleh lipase atau esterase lain karena enzim ini hadir pada konsentrasi intraseluler yang tinggi. Langkah awal dalam aktivasi produk bertopeng asiloksibenzil adalah hidrolisis yang dimediasi karboksil, esterase dari ester asil, yang dipisahkan dari bagian fosforil oleh penghubung benzil, yaitu serangan nukleofilik terjadi agak jauh dari pusat fosfor. Oleh karena itu, perlu dilakukannya sintesis produk NDP10 dan 11, di mana beta fosfat diesterifikasi dengan gugus 4 asiloksibenzil dan alfa fosfat dibiarkan tidak terlindungi. Mekanisme aktivasi produk NDP bis 4 asiloksibenzil ini dihidrolisis asil ester awal mengubah substituen ester menjadi substituen hidroksil yang jauh lebih banyak menyumbang elektron. Baiklah, selanjutnya yaitu timidin kinasa. Timidin kinasa adalah enzim yang bertanggung jawab untuk monofosforilasi nukleosida yang mengandung timin. Enzim yang mengubah timidin monofosfat menjadi timidin difosfat yaitu timidilat kinasa. Tetapi garis salang kekurangan enzim ini tidak ada karena sangat penting untuk viabilitas sel. Dalam tes anti-HIV in vitro, produk umumnya sama atau sedikit kurang aktif dibandingkan dengan nukleosida induk. Senyawa yang paling kuat adalah C9D bipronukleosida yang menunjukkan nilai C50 rutan besarnya lebih rendah daripada D4T. Produk nukleotida difosfat yang dapat menembus sel secara efisien dan melepaskan nukleotida difosfat secara selektif akhirnya dicapai dengan desain generasi kedua di bipro nukleotida yang terdiri dari 2 unit masking asiloksibenzil yang berbeda. Perlu dicatat bahwa senyawa ini mengandung pusat kiral di beta fosfor dan dengan demikian ada sebagai 2 diester monomer yang mungkin memiliki aktivitas biologis yang berbeda. Dalam produk non-simetris ini, satu kelompok mengandung rantai alkil panjang dan dimaksudkan untuk memberikan hidrofobisitas pada molekul, sementara yang lain mengandung rantai alkil pendek dan dimaksudkan untuk dihidrolisis dengan cepat oleh esterase intraseluler untuk menghindari pembelahan anhidrida fosfat. Lalu, didehidroridin adalah 2 analog nukleosida yang sama sekali tidak memiliki aktivitas in vitro, meskipun metabolit trifosfat mereka menjadi penghambat transkriptase balik HIV yang sangat efektif. Selanjutnya yaitu bifosfonat products. Bifosfonat umumnya digunakan sebagai inhibitor resorpsi tulang untuk pengobatan penyakit, termasuk di sini penyakit osteoporosis, penyakit paget, dan metastasis tulang. Nah, bisfosfonat ini bekerja dengan menyerap pada permukaan tulang, di mana mereka dapat diambil oleh osteoklas dalam endositosis fase cairan. Terdapat 2 kategori utama bisfosfonat, yaitu nitrogenous bisfosfonat dan non-nitrogenous bisfosfonat. Bisfosfonat memiliki
ketersediaan biologis oral yang rendah dan absorpsi gastrointestinal yang buruk karena sifat trianiuniknya. Oleh karena itu, dicarilah produk dari bisfosfonat ini untuk mengatasi masalah tersebut. Bisfosfonat juga terbukti dapat merangsang proliferasi sel gamma dan sel T serta membantu pengobatan kanker imunoterapi. Tetapi produk dari bisfosfonat terbukti memiliki sifat anti kanker yang lebih tinggi dan memperluas ruang lingkup terapeutik dari obat-obatan ini. Alkylbromide hidrofobisitas bifosfat dapat ditingkatkan dengan menutupi atom oksigen fosfonat dengan gugus alkil. Tetapi ini tidak membuat mereka rentan dengan hidrolisis oleh enzim. Studi telah menunjukkan bahwa banyak ester alkil dari bifosfonat termasuk monoester klordronat, diester etidronat, dan triester. Mereka stabil dalam berbagai media dan karena itu merupakan analog bifosfonat bukan prodrug. Kemudian ada aryl bromoetis merupakan bifosfonat yang ditutupi oleh alkil stabil dan dianggap sebagai analog bifosfonat bukan prodrug. Sebaliknya, bifosfonat yang dilindungi oleh aryl telah menunjukkan bukti tindakan sebagai produk yang telah menunjukkan sifat anti kanker yang lebih baik dalam studi in vitro dan in vivo. Kinetika hidrolisis senyawa-senyawa ini menunjukkan bahwa diproteksi intraseluler diperlukan agar mereka menunjukkan aktivitas anti kanker, dan fosfodiester bertanggung jawab atas hidrolisis ester bifosfonat. Kemudian ada asetal bromoetis. Ini mengurangi berat molekul prodrug dan meningkatkan absorpsi gastrointestinal. Risedronat digunakan sebagai contoh, dan turunan benzaldehida 34 dan 35 disintesis. Hanya senyawa 34 yang melepaskan asam induk dengan efisien di dalam tubuh dan telah terbukti meningkatkan absorpsi residronat pada tikus. Mekanisme aktivitas untuk 34 diduga adalah hidrolisis pada grup karbonat dan disintegrasi spontan menjadi residronat dalam aliran darah. Selanjutnya yaitu asiloksimetil or alkoxikarboniloksimetil bromidis. Prodrug menggunakan kelompok bifaloiloksimetil untuk menyamarkan bifosfonat. Dengan pelepasan senyawa bioaktif dipicu oleh hidrolisis yang dimediasi karboksil esterase. Namun, produk sampingan dari reaksi ini, formaldehida dan asam bifolat bersifat toksik dan karsinogenik. Para peneliti telah mensintesis ester POM, PPD3 dan tetra dari klordronat dan etidronat asetilat yang melepaskan obat induk dengan cepat dalam kehadiran enzim hati. Teks juga menjelaskan bahwa bifosfonat yang disubstitusi isoprenoid juga dapat menghambat GGPPS dan mensintesis turunan tetrakrom yang dapat meningkatkan potensi seluler. Selanjutnya yaitu asil bromoitis. Produk bifosfonat diproduksi secara alternatif dengan metode selain esterifikasi. Mereka juga ditemukan cukup stabil terhadap hidrolisis dalam buffer fosfat pada pH 7,4 dengan waktu paruh 15,2 jam hingga 32,9 hari dan pada pH 2,0 dengan waktu paruh 45 menit hingga 11,9 hari. Senyawa 52C dan 52D paling tahan terhadap hidrolisis yang dapat dikaitkan dengan hambatan sterik dan stabilitas resonansi. Selanjutnya yaitu nitrobenzyl with halobutylamine bromidis. Produk dengan beberapa unit masking memiliki laju penghilangan yang lebih lambat
dengan penghilangan prometi yang berurutan karena meningkatnya muatan negatif yang terbuka pada molekul. Produk bifosfonat baru 55 dirancang dengan setiap fosfonat ditutupi dengan satu halobutilamina dan satu gugus nitrobensil. Reduksi enzimatik dan hidrosis memicu rangkaian reaksi untuk melepaskan molekul induk yang sepenuhnya tidak termasker. Produk 55A ditemukan dapat meresap ke dalam sel dan melepaskan MBP di dalam sel kanker paru non kecil A549 pada konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bifosfonat bebas, yang menyebabkan penghambatan pertumbuhan dan viabilitas sel yang lebih kuat secara in vitro dan dalam model xenograf tikus. Selanjutnya mengenai kesimpulan dan arah masa depan. Melewati langkah fosforilasi kedua dengan produk analog NDP mungkin menghindari langkah pembatas laju dalam aktivasi analog nukleosida. Fosforilasi ketiga menjadi pembatas laju, tetapi tampaknya tidak ada studi lebih lanjut tentang aspek ini. Fosforilasi ketiga diyakini dikatalisis oleh kinasa NDP yang relatif non-selektif dengan semua nukleobasa dan NDP serta 2-deoksi NDP diterima. Namun, ada beberapa analog nukleosida yang ketika diberikan dilaporkan mengakumulasi analog NDP yang sesuai dalam sel. Hal itu menunjukkan bahwa fosforilasi ketiga membatasi laju dalam kasus ini. Desain produk bifosfonat kurang menantang karena gugus fosfonat yang terdiri dari bifosfonat umumnya stabil dalam hidrolisis. Beberapa bifosfonat adalah UV-phase yang tidak aktif sehingga hanya dapat dideteksi setelah derivatisasi. Sintesis produk bifosfonat dapat memerlukan derivatisasi selektif dari 4 kelompok fungsional yang sama reaktifnya. Jenis produk bifosfonat yang paling sering dilaporkan melibatkan penyamaran keempat oksigen dengan kelompok PDM, POM, bifaloil oximetal. Satu-satunya produk bifosfonat yang sejauh ini telah terbukti berguna di in vivo adalah yang mengandung vanil, asetat siklik atau halobutilamin dengan promosi nitrobenzil. Sebagian besar produk bifosfat dan bifosfonat yang telah dikembangkan sejauh ini adalah bipartit, terdiri dari senyawa bioaktif yang terhubung langsung dengan prometilabil. Pengecualian untuk ini adalah dihalseniloro dan produk bifosfonat yang mengandung asetat siklik atau halobutilamina dengan promosi nitrobenzil alkohol. Ini semua adalah produk tripartit di mana self-stimulatif linker memisahkan senyawa aktif dari bagian produk di mana reaksi pengaktifan awal terjadi. Reaksi ini memicu fragmentasi yang cepat dan spontan di mana senyawa aktif dilepaskan. Penggunaan self-stimulatif linker biasanya meningkatkan efisiensi aktivasi dengan kemungkinan besar dengan mengurangi curah sterik dan penampilan muatan negatif di sekitar lokasi pemrosesan enzimatik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.